Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sekarang berjumpa lagi di minggu terakhir bulan Ramadan ya. Nah, sekarang kita mengamati kondisi negara kita di mana marak terjadi aksi-aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa di semua kota-kota Indonesia, hampir di semua kota Indonesia ya, terutama ibu kota provinsi masing-masing. Masalahnya adalah eh, apa yang disuarakan untuk menentang RUU yang sudah menjadi UU ini, UU TNI maksudnya, itu nampaknya para demonstran tidak memahami substansi dari Undang-Undang TNI itu sendiri. Kronologinya ketika RUU ini mulai dibahas oleh Komisi 1 untuk disahkan, itu sebenarnya Komisi 1 sudah mengundang perwakilan dari lembaga-lembaga seperti YLBHI, seperti Komnas HAM, Kontras, cuman mereka tidak mau datang. Namun mereka melakukan demo ke hotel di mana diadakan sidang oleh Komisi 1. Jadi di sini justru kita para pengamat ini melihat ada semacam usaha untuk membuat kesan bahwa pembahasan RUU ini yang sekarang sudah jadi UU ini jalannya tidak betul gitu loh. Padahal mereka yang tidak mau datang ketika diundang, ya kan? Nah, yang jelas di sini masyarakat diprovokasi bahwa isi undang-undang ini adalah untuk mengembalikan dui fungsi ABRI seperti masa Orde Baru, ya, di fungsi TNI gitu. Di mana substansinya jelas berbeda sekali. Justru menurut saya undang-undang TNI ini justru untuk membatasi peran TNI di ranah sipil gitu. Karena sekarang dari undang-undang ini kalau kita baca draftnya itu hanya jabatan-jabatan posisi sipil yang bisa dipegang oleh TNI itu hanya yang berkaitan dengan tugas-tugas kemiliteran seperti misalnya SAR nasional, terus narkotika, penanggulangan narkotika, terus badan cyber yang semuanya berkaitan dengan pertahanan negara gitu kan. Seperti itu. Dan di sini ada yang paling penting adalah adanya frasa bisa atau dapat gitu kan. Bukan harus gitu kan atau wajib. Jadi bukan harus atau wajib diisi oleh militer jabatan-jabatan itu tapi bisa atau dapat. Artinya bahwa jabatan-jabatan itu tetap memungkinkan untuk dipegang posisinya oleh sipil. Nah, ini yang tidak diperhatikan oleh orang-orang yang menggerakkan demo, apalagi oleh para demonstran. Karena kalau demonstran itu kita tanya, sudah baca belum draftnya ini, kalian ikut demo-demo ini? Pasti jawabannya belum. Karena kami sendiri juga sudah membuktikan, setidaknya di Jakarta dan di Bandung kita tanyakan, kenapa demo? Wah, kita tidak mau kembali ke zaman Orde Baru dengan di fungsi ABRI-nya. Oke, kalian sudah baca draftnya? Belum. Jadi ini suatu hal yang lucu sekali, konyol gitu kan. Kalau anak sekarang bilangnya FOMO gitu kan. Mereka demo hanya karena FOMO saja gitu. Seperti itu. Jadi di sini sama sekali justru untuk membatasi peran TNI hanya di lingkup-lingkup tersebut, ya kan? Dan bukan untuk membatasi peran sipil karena tidak ada frasa harus atau wajib dikuasai oleh militer atau TNI, tapi justru dapat atau bisa itu saja kan frasanya itu. Nah itu harus jadi perhatian seperti itu. Dan yang menjadi pertanyaan juga kenapa undang-undang perampasan aset ini kok tidak masih jadi RUU terus ya, belum disidang-sidang juga untuk jadi undang-undang. Nah, kenapa mahasiswa kalau terpelajar itu harusnya mereka mendukung itu demonstrasi berhari-hari berjilid-jilid semua kota untuk menekan supaya DPR segera mengesahkan itu undang-undang perampasan aset, RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Nah, situasinya begini, saya kasih tahu. Sebetulnya RUU perampasan aset itu sudah sejak akhir tahun kemarin bahkan ya, didorong oleh fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah ini untuk disahkan. Tapi ada satu fraksi yang mengganjal. Celakanya itu adalah fraksi terbesar, yaitu
Siapa lagi kalau bukan PDIP? Nah, seperti itu. Jadi bisalah ini dikait-kaitkan ya. Kenapa begini, kenapa begitunya. Kita sudah mulai tahu kan. Kalau demonya itu untuk menekan DPR agar mengesahkan RUU perampasan aset menjadi UU gitu kan, jadi undang-undang perampasan aset koruptor gitu. Saya yakin masyarakat itu akan mendukung semua itu. Akan bergerak untuk mendukung, untuk ikut turun ke jalan bersama mahasiswa. Pasti itu. Yakin itu semua unsur elemen masyarakat pasti mendukung. Nah, pertanyaannya seperti tadi. Nah, kita bisa lihat kan, memang mahasiswa bergerak di semua kota di Indonesia, tapi ini sedikit sekali jumlahnya. Beda dengan ketika demo Indonesia Gelap, demo yang temanya anti kenaikan PPN 12% itu ya kan. Beda sekali. Jadi kita bisa melihat ya bahwa masyarakat juga tidak bodoh gitu kan. Yang bodoh ya itu tadi, mahasiswa yang demo hanya FOMO saja dan melakukan perusakan-perusakan seperti itu. Begitu juga dengan media-media yang memprovokasi, yang tidak mendengar, tidak mau mendengar penjelasan dari pihak pemerintah dan pihak yang punya regulasi bagaimana ini sebenarnya spirit dari undang-undang yang disahkan ini gitu kan. Jadi ya ibarat seperti hewan yang tidak bertelinga itu, mereka hanya bicara saja cuman tidak mendengarkan gitu kan. Jadi bukan jurnalisme itu yang terjadi, tapi opini saja seperti itu kan. Nah, demikian dan semoga bagi yang menjalankan ibadah puasa bisa menjalankan puasanya sampai selesai bulan Ramadan ini dan Indonesia makin maju, makin cerah. Tetap optimis. Wassalam.